Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok Waalaikumsalam. tiga, kita kelompok tiga akan mempresentasikan tentang tugas UAS program pembelajaran. Langsung saja untuk yang pertama adalah program pembelajaran menurut dari literatur yang ada. Menurut Ari Kunto pada tahun 2009, program pembelajaran dalam pendidikan adalah merupakan suatu kegiatan yang jamak melalui urutan dan penyusunan kurikulum di pusat, yang salah satunya pembuatan rencana mengajar, pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran, yaitu pembelajaran yang melakukan evaluasi belajar. Kemudian program pembelajaran itu disusun dari kita tahu perkembangan kognitif, psikososial, emosional, sosial konteks, kemudian profiling peserta didik, kemudian menyusun strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, kemudian kita memahami cara menyusun asesmen, baru kita bisa menyusun rencana pembelajaran atau lesson planning. Oke, selanjutnya silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih Bapak Anto. Selanjutnya terkait untuk perkembangan yang harus kita lakukan ketika merancang sebuah RPP atau rencana pembelajaran. Yang pertama adalah perkembangan peserta didik. Pada sekolah mitra kami yaitu PPL 1 yaitu di SMA Batik 1 Surakarta sesuai dengan usianya yaitu perkembangan sosial emosionalnya anak kadang dalam fase pencarian jati diri karena pada fase tersebut merupakan umur-umur SMA itu banyak ditemukan terutama pada siswa laki-laki yang menunjukkan belum mampu mengatur emosi untuk mendapat pengakuan dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah dari profiling mereka sendiri. Dari SMA Batik 1 Surakarta sendiri, profiling peserta didik itu sangat bervariatif. Itu dalam motivasi belajar sangat tinggi dengan tingkat rivalitas secara akademik yang sangat bagus. Namun untuk perbedaan latar belakang, yaitu seperti ekonomi, itu membuat peserta didik yang menengah ke bawah tidak bisa mengikuti gaya pembelajaran dibandingkan mereka yang menengah ke atas. Itu dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu terkait untuk pembelajaran seperti laptop, gadget, dan lain sebagainya, itu yang ekonomi ke bawah, menengah ke bawah itu tidak mumpuni atau kurang memiliki dibandingkan dengan ekonomi yang menengah ke atas. Gitu. Selanjutnya, silakan bisa dilanjutkan dengan rekan-rekan. Oke, untuk selanjutnya ada strategi pembelajaran. Dalam hal ini, strategi yang kami lakukan itu menerapkan strategi PBL atau Project Problem Based Learning. Yaitu menurut kami, strategi pembelajaran yang cocok digunakan untuk proses pembelajaran di SMA Batik 1 Surakarta adalah menggunakan project atau problem based learning karena kebanyakan siswa di sana bisa aktif dalam proses pembelajaran dan sangat kompetitif dalam mencapai prestasi. Sehingga strategi pembelajaran tersebut bisa mengacu siswa semakin giat dalam menyelesaikan proyek dan mencari jawaban dari materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian dalam lesson planning atau RPP itu eh, terdapat dua hal, yaitu eh, yang pertama rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun kali ini adalah materi pencaksilat untuk siswa kelas 10 atau fase E. Kemudian RPP ini mengikuti kurikulum Merdeka, maka kami menyusun RPP ini dalam format modul ajar. Selanjutnya, silakan.
untuk disampaikan teman-teman yang Baik, lain. baik, terima kasih teman-teman. Saya akan melanjutkan presentasinya. Yang selanjutnya evaluasi modul ajar. Contoh modul ajar kami lampirkan. Di sini bisa dilihat modul ajar pencaksilat. Satuan pendidikannya di SMA Batik 1 Surakarta. Guru mata pelajarannya kami sendiri dari kelompok 3. Kelasnya kelas 10E. Alokasi waktu 120 menit. Mata pelajarannya PJOK. Materinya olahraga, bela diri, pencaksilat. Kedua, kompetensi awal. Siswa sudah memahami teknik dasar dalam gerakan bela diri pencaksilat. Yang ketiga, profiling Pancasilanya. Yang keempat, ada sarana dan prasarana. Yang kelima, target peserta didik, yaitu sejumlah peserta didik sejumlah 36. Yang keenam, metode pembelajarannya. 7, tujuan pembelajarannya. Di sini tujuan pembelajarannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik salah satunya. Yang kedelapan, pemahaman bermakna, bisa dilihat sendiri di scroll, itu ada yang 9, ada pertanyaan pemantik. Dulu kegiatan pembelajarannya itu ada sudah dijelaskan. Assessment. Yang ke-11, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nomor 12, pengayaan dan remedialnya. Jika siswa membuat makalah tentang olahraga bela diri pencaksilat dan menyediakannya sebelum masuk ke materi selanjutnya. Dan 13, refleksi peserta didik dan guru. 14, lembar kerja peserta didik. Ini soal proyek kelompok 3. Yang 16, bahan bacaan guru. Bisa dilihat sendiri, itu ada nomor 16 glosarium. Ada sikap kuda-kuda, sikap pasang, simpuh, menggorak sila, terap sila, dan masih banyak lagi. Hindaran, elakan, tangkisan. Ini referensi yang kami ambil dari itu tadi sekilas modul pencaksilat kelas 10. Baik, terakhir evaluasi dan refleksi bisa dilanjutkan, Pak Anggit. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi pada sore hari ini, yang mana dari kelompok 3 tentang pemahaman peserta didik. Kita pada pertemuan ini mengambil pada modul yaitu terkait pencaksilat. Jadi di sesi terakhir ini akan ada evaluasi dan refleksi. Ya, jadi
untuk evaluasinya sendiri dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya tadi, bahwa evaluasi proses pembelajaran tersebut adalah di mana peserta didik kebanyakan tidak siap untuk praktek pencak silat. Kenapa bisa seperti ini? Karena pada dasarnya peserta didik tersebut masih banyak yang istilahnya belum memahami terkait gerakan pada praktek pencak silat, sehingga banyak yang sakit pada anggota tubuhnya ketika setelah melakukan praktek, walaupun sudah melakukan peregangan dan pendinginan seperti itu. Akan tetapi materi pencak silat banyak yang tidak disampaikan pada tingkatan sebelumnya, sehingga dasar-dasar seperti kuda-kuda masih belum dipahami oleh peserta didik. Karena pada dasarnya ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran khususnya pencak silat, setidaknya kita mengetahui dasarnya terlebih dahulu, latihan dasarnya seperti kuda-kuda, kemudian seperti gerakan tebahan maupun tangkisan dan sebagainya, karena di situ gerakan tubuh sangat mempengaruhi kita seperti itu. Dan untuk selanjutnya refleksinya dari pembelajaran tersebut, bahwa refleksi dari siswa adalah untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik daripada harus langsung praktek, di mana tidak semua siswa memiliki basic bela diri, sehingga banyak dari mereka tidak nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi apa yang telah kita sampaikan, bahwa ketika pada materi pembelajaran akan tetapi dari siswa tersebut belum mengetahui awal mulanya dan karena tidak basic, sehingga hal tersebut membuat istilahnya dalam pembelajaran tersebut harus dibikin lebih menarik lagi, supaya minat siswa terhadap materi yang akan disampaikan itu dapat terwujud dan pembelajaran bisa tercapai sesuai capaian yang diinginkan oleh sang guru seperti itu. Itu penyampaian dari saya. Untuk waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa tersampaikan apa yang ada di hasil kolaborasi kami kepada rekan-rekan semua maupun kepada Ibu dosen, sehingga informasi yang kami tangkap bisa berguna untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.